Hai Aquarius, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah readingan untuk kalian Aquarius, Sun, Moon, Rising, dan Venus. Cinta dan asmara, hubungan percintaan lah pokoknya. Untuk kalian yang single dulu awalnya, nanti kita lanjut ke yang couple-nya ya. Selalu diingat, ini pengumuman yang reguler ya. Selalu diingat bahwa readingan ini adalah readingan general, readingan umum, jadi tidak akan resonate untuk kalian semua. Dan kalau menyangkut orang lain bisa vice versa, jangan dipaksakan bila tidak cocok dengan readingannya ataupun tidak sesuai dengan tarot readernya ataupun style tarot readernya, ya silahkan move on ya. Ambil yang kalian perlukan, tinggalin sisanya, oke? Oke. Aquarius single dulu. Oktober 2020. Eight of Pentacles, Eight of Cups, Six of Swords, Eight of Swords, Two of Wands, The Emperor dalam keadaan terbalik. Ini dalam keadaan terbalik, ini dalam keadaan terbalik, ini dalam keadaan tegap. Oke. Buat beberapa dari kalian di energi masa lalunya nih yang aku lihat kalian tuh sebenarnya masih berusaha untuk fokus berjuang dan berusaha menaruh usaha-usaha kalian gitu ya. Mungkin juga kalian berusaha untuk mempertahankan satu hubungan atau mempertahankan seseorang ataupun kalian berusaha mendekati seseorang. Cuman yang aku lihat di sini ada sesuatu yang membuat kalian akhirnya menelantarkan kerja keras kalian ini gitu loh. Mungkin ada hal-hal yang kalian akhirnya sadari dengan kalian bersama orang ini gitu ya. Oh ya memang gua nggak bisa disatuin aja sama dia. Mungkin banyak berantemnya. Mungkin memang ada perbedaan antara kalian berdua yang sangat signifikan yang nggak bisa emang untuk dibuat sejalan gitu ya. Mungkin cara pandangnya beda. Mungkin pada awal-awal saat ngomong cinta-cinta oke-oke aja, tapi begitu udah mulai masuk ke dalam pribadi, masuk ke dalam hal-hal serius ataupun hal-hal yang buat kalian penting, mungkin baru ngelihat, oh orang ini emang nggak bisa diajak serius atau orang ini beda gitu cara pandangnya. Dan mungkin dari perbedaan-perbedaan tersebut ya akan jadi ada rasa-rasa yang nggak cocok lah gitu ya, baru nyadar oh ada yang tidak cocok gitu ya. Atau ini adalah hubungan yang kalian pertahankan dan akhirnya salah satu orang pergi meninggalkan hubungan ini gitu ya. Ya aku lihat di sini ada Six of Swords dan ada Eight of Swords. Yang aku lihat kamu mungkin masih punya perasaan sulit untuk menerima bahwa kamu harus merelakan seseorang pergi dari kehidupan kamu. Karena bisa jadi ya kamu sudah menaruh banyak kerja keras, sudah berjuang gitu ya. Masih agak sulit untuk bisa menerima bahwa gue udah harus melupakan dia, gue udah harus move on, gue harus let go gitu ya. Karena yang aku lihat di sini, kamu masih kadang-kadang ngerasa stuck dan kamu akhirnya sih kalau yang aku lihat menyadari gitu ya, menyadari bahwa segala pikiran-pikiran gue tuh terlalu terfokus dengan apa yang menyakitkan, apa yang mengecewakan di masa lalu gitu loh. Dan mungkin ini yang membuat kalian tersadar, oh iya ya, gue kalau kayak gitu ya gue akan selalu ingat. Dan mungkin juga itu akan menyebabkan kalian terus-menerus punya amarah sama seseorang gitu ya, rasa tidak terima. Karena apa yang aku lihat di sini mungkin masih ada hal-hal yang ingin kalian ungkapkan gitu ya, atau kalian pengen katakan sama seseorang. Ataupun orang itu masih banyak hal yang ingin dikatakan sama kalian, tetapi ada seseorang yang aku lihat mungkin sudah tidak mau untuk berkomunikasi lagi gitu ya.
Dan aku melihat di sini, ya kamu akhirnya tersadar, "Oh ya ya, kalau gue cuman fokus terus sama hal tersebut, yang ada gue nggak maju-maju, yang ada gue bakal di sini-sini aja, yang ada gue bakal jalan di tempat, dan gue ya gimana, masa gue mau kayak begini terus sampai kapan?" Gitu ya. Itu mungkin banyak hal-hal yang membuat kamu tuh komunikasi dengan diri kamu sendiri gitu ya, di dalam kepala kamu. Cuman mungkin masih ada, peperangan gitu loh antara sisi yang masih nggak terima ini, masih susah untuk ngelepasin, mungkin masih kadang-kadang kangen, masih kadang-kadang mikirin, tapi sisi yang satunya lagi tuh pengen ngelepasin diri, pengen bebas gitu ya. Gua nggak pengen lagi punya pikiran-pikiran yang ngaco-ngaco di kepala gue. Karena hal ini yang cuman bikin gue nggak kemana-mana, yang bikin gue berat, yang bikin gue mungkin jadi stres gitu ya gara-gara ini situasi ini yang susah banget untuk diikhlasin gitu ya, sehingga itu masih mengkontaminasi kepala kalian, masih mengkontaminasi pikiran-pikiran kalian. Dan ya ini yang kalau aku lihat tuh konfliknya ada di pikiran kalian, dan ini kadang-kadang kalian bingung gitu ya, gua harus ngelepasin atau gua harus gimana sih gitu loh. Masih ada hal-hal seperti itu. Mungkin buat beberapa dari kalian ini orang ghosting gitu ya, atau enggak ya mereka pergi begitu saja di saat kalian masih belum tuntas, ngerti nggak sih? Mungkin keselnya belum tuntas, mungkin unek-uneknya belum tuntas keluar, mungkin segalanya belum tuntas. Jadi kalian tuh kentang gitu, kena tanggung. Jadi yang aduh gitu loh, yang aku tuh rasain tuh yang kayak kamu tuh, mmm, cuman mau ngomong sama siapa? Bingung juga. Karena orang ini mungkin sudah tidak mau bicara dengan kamu, atau kamu sudah tidak mau bicara dengan orang ini gitu loh. Makanya ada satu orang yang kentang gitu ya, kena tanggung. Dan dia mungkin masih kayak nggak jelas gitu loh, gua harus gimana sih? Karena seakan-akan, eee, kepergian orang ini itu kayak tidak memberikan satu kepastian bahwa gua akan pergi dan tidak akan kembali lagi gitu loh, rasanya kayak begitu. Dan kamu ya masih susah untuk bisa ngomong sama diri kamu sendiri, gue udah harus lepasin." Karena mungkin ya ini, ada banyak ketidakterimaan, masih banyak hal-hal yang buat kamu secara pribadi tidak terselesaikan dengan tuntas. Ya kentang tadi itu, masih gantung rasanya. Dan iya sih kalau yang aku lihat nih bisa jadi orang ini mungkin pergi begitu saja gitu ya. Tiba-tiba udah deh gua udah nggak mau ngomong lagi. Mungkin juga mereka mikir kalau gua omongin yang ada nggak akan selesai-selesai. Kalau gua omongin yang ada bakal berantem dan gua udah capek berantem terus. Itu rasanya seperti itu. Gua udah capek rasanya berantem terus dan udahlah, eee, kita jalan masing-masing aja. Cuman masih ada satu pihak yang masih belum bisa terima kalau yang aku lihat di sini. Dan pikiran-pikiran macam-macam itu ya mungkin mereka begini gara-gara, nah udah deh tuh mikir mulai partikel-partikel keluar, jangan-jangan waktu itu, jangan-jangan mereka begini, jangan-jangan mereka begitu, jangan-jangan waktu sama gua. Hal-hal yang kayak begitu tuh hanya membuat ya kamu semakin akan sulit untuk bisa berdamai dengan apa yang sudah lewat. Sehingga ya ini akan selalu menggiring kamu balik ke peristiwa itu, ke situasi itu, ke orang itu, tanpa kamu sadari. Mungkin kadang-kadang orang bilang ya, "Ngapain gua harus maafin, ngapain gua harus, ngelepasin, emang gua marah kok, emang gua kesel, emang dia kurang ajar kok sama gue. Dia udah jahat banget, dia udah nyakitin gua dalam banget," gitu ya. Iya, dengan kamu membawa perasaan itu terus maju ke depan, kamu akan sulit. Nih, kamu pengen lepas tapi kamu akan ketemu masalah seperti ini. Karena apa? Masih banyak hal-hal yang sebenarnya kamu perlu beresin sama diri kamu sendiri.
memang orang itu mungkin sudah tidak ada gitu ya, maksudnya sudah tidak ada dalam kehidupan kamu dan udah nggak bisa kamu ajak ngomong, kamu mungkin hanya bisa melihat mereka dari jarak jauh gitu ya, ataupun kamu nggak bisa ngelihat mereka sama sekali karena di-blok semua sosial medianya gitu. Tetapi dengan kamu terus, eee, apa ya, walaupun hal-halnya bukan hal-hal yang manis-manis yang kepikiran, tapi dengan amarah-amarah dan rasa-rasa itu hanya membuat jalinan antara kamu dan dia itu menebal. Dan rasanya itu bukan menebal yang romantis, tapi menebal yang bikin senep gitu loh. Dan ini yang membuat kamu jadi sulit untuk bisa maju ke depan, sulit untuk bisa move on. Kamu mau lepas, tapi kamu masih stuck. Kamu mau lepas, kamu masih stuck. Kamu nggak bisa menentukan. Nah, ini kamu harus menentukan. Gua harus gimana? Gua harus selesain atau gua maju ke depan gitu ya, maksudnya selesain dan maju ke depan, atau gua akan membiarkan diri gua di sini. Pilihan itu ada di kamu gitu loh. Pilihan itu ada di kamu dan selalu pilihan itu adalah punyanya setiap orang. Gitu. Dan selama mungkin buat orang ini selama masing-masing egonya masih tinggi, ya orang ini akan males gitu loh untuk bicara. Karena nggak jelas juga sekarang ini bagaimana tuh hubungan kamu dengan mereka itu juga kurang jelas ya kalau aku lihat. Mungkin buat beberapa dari kalian, walaupun kalian sudah berpisah, tidak ada komitmen, tapi mungkin kalian masih ngobrol, masih adalah hal-hal yang bikin kalian tidak bisa pergi gitu ya. Karena mungkin masih ada rasa yang membuat kalian tuh nyangkut gitu loh sama orang ini. Buat kalian mungkin bukan tidak bicara sama sekali nih. Ini malah kebalikannya. Kalau yang aku lihat, entah kenapa tadi tiba-tiba keluar ceritanya seperti itu. Buat beberapa dari kalian mungkin ini adalah ya di mana seseorang sudah pergi dan dia kembali, tetapi tidak ada maksudnya tidak ada hubungan atau komitmen yang jelas antara kalian dengan dia gitu loh. Dikarenakan mungkin masih sama-sama melihat gitu ya. Gimana sih kita masih bisa nggak sih gitu loh. Cuman aku lihat di sini ada orang yang tidak bisa indecisive gitu loh, tidak bisa memilih atau tidak bisa menentukan pilihan. Sehingga ya hubungannya jadi nggak menentu. Kamunya juga jadi nggak menentu. Oke, Aquarius, ini adalah readingan untuk kalian. Yang single kita lanjut ke yang couple-nya. Oke, Aquarius, couple ini adalah readingan untuk kalian. Aquarius Sun, Moon, Rising, dan Venus di bulan Oktober 2020. Cinta dan asmara, cinta dan asmara, cinta dan asmara. Oke. Aquarius nih lagi bulan Oktober nih rasanya kayak lagi dik 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 gitu. Hati-hati ya dalam berkata-kata. Kadang-kadang kita berpikir bahwa nggak apa-apa kok gue ngomong kayak gitu ya. Kadang-kadang kita kadang-kadang kita berpikir nggak memikirkan perasaan orang lain saat kita berkata-kata gitu ya. Mungkin kadang-kadang ada orang yang bisa menerima, ada orang yang bisa mengerti kalau udah kenal kamu, tapi juga kadang-kadang di saat suasana hati seseorang itu lagi juga ada sesuatu hal yang runyam gitu ya, saat kamu mengatakan hal-hal yang bisa jadi kayak seenak jidat dan seenak udelnya,
ya bisa melukai juga gitu ya. Dan ya pedang itu ya matanya ada 2. Nggak cuman menyakiti orang yang kamu sakiti, tapi juga bisa menyakiti kamu sendiri gitu loh, bisa membawa masalah buat diri kamu sendiri gitu. Tapi mungkin buat beberapa dari kamu ini kamu lagi sedang tidak bisa berbasa-basi. Emang sih kebanyakan basa-basi akhirnya ya. Oke Aquarius, kita mulai readingan kamu ya. Magician in reverse. 8 of Wands. The Hangman. Queen of Pentacles. Wow. Knight of Pentacles. Iya, kamu kayaknya gini loh. Lo kalau nggak jelas-jelas, udah deh, nggak usah ngomong sama gue. Kalau lo nggak bisa menentukan sikap lo, nggak bisa menentukan atau mengambil keputusan apa sih mau lo mendingan nggak usah mencela-mencela, nggak usah jalan kesana kemari gitu loh. Karena buat beberapa dari kalian, mungkin kalian berhubungan dengan orang yang penuh dengan keraguan, penuh dengan ketakutan. Juga mungkin orang ini ya nggak pasti dalam langkahnya gitu ya. Sehingga kalian tuh jadi males. Dan ini membuat hubungan kalian tuh stuck. Kalian mungkin sudah memberikan banyak waktu ya kepada orang ini, memberikan banyak waktu, memberikan support sama mereka, menguatkan mereka, meyakinkan mereka, tetapi kayak kamu mikir, aduh ini orang kayaknya cuman banyak omong gitu ya, tetapi tidak ada satu perealisasian dari omongannya mereka. Bisa jadi mereka hanya banyak janji, bisa jadi mereka ya omong doang gitu ya, omongnya besar gitu ya, tetapi dalam pelaksanaannya itu kamu tidak melihat sesuatu yang real. Di mana ya kamunya ogah gitu kan, kalau misalnya cuman dikasih makan janji mah nggak bakal kenyang gitu. Tapi maksudnya ya gue dijanji-janjiin mulu dan mungkin ini bukan hanya pertama atau kedua kali gitu loh. Sering kali kalian mungkin ngelihat mereka berjanji, tapi melakukan lagi kesalahan, dan hal ini tuh membuat hubungan kalian itu jadi tersendat-sendat gitu loh, ataupun tidak menentu arah. Kenapa hampir-hampir mirip ya, kayak yang singlenya. Dan mungkin kalian gini, kayak gue udah banyak bersabar, gue udah banyak berusaha, dan gue udah banyak mencoba untuk mengerti, dan gue udah berjuang mati-matian semampu gue dan semaksimal gue dalam hubungan ini. Tapi hubungan ini itu tidak seakan-akan kayak mungkin buat beberapa dari kamu, gue tuh cuman kayak diajak berhayal, diajak bermimpi, tetapi hal ini tuh sulit untuk dijadikan satu kenyataan gitu loh. Apa omongannya dia, apa janjinya dia, itu sulit untuk dipegang gitu. Knight of Pentacles, Four of Swords. Dan buat beberapa dari kamu, mungkin kalian meminta waktu masing-masing untuk sama-sama berpikir. Ya, buat beberapa dari kamu nih. Dan kamu ngelihat kayaknya hubungan ini tuh kayak nggak berjalan kemana-mana. Bisa jadi orang ini tuh overthinking ya, orangnya tuh terlalu banyak berpikir, dan kamu mungkin ngelihat saking lambatnya mereka gitu ya, kamu nggak melihat tanda-tanda bahwa ada satu pergerakan gitu loh dari orang ini tuh, kayaknya dia nggak ngapa-ngapain gitu ya. Tapi mungkin mereka benar-benar benar-benar
penuh perhitungan gitu loh, dalam mengambil langkah itu penuh perhitungan. Sehingga kadang-kadang kamu ngelihat mereka kayak tidak punya, kayak tidak melakukan satu langkah apa-apa atau tidak melakukan satu usaha gitu loh. Cuma kalau yang aku lihat di sini, orang ini benar-benar benar-benar, mmm, benar-benar memikirkan banyak hal gitu loh dalam dia mengambil keputusan. Iya, dan mungkin kaliannya agak enggak sabaran gitu ya. Dan mungkin mereka ini di sini masih banyak hal yang mereka ini masalah keuangan ada yang mempengaruhi buat beberapa dari Aquarius. Orang ini bisa jadi belum stabil dalam keuangannya, belum stabil dalam pekerjaan atau karirnya, dan dia merasa tidak aman atau tidak nyaman untuk mengambil satu keputusan yang menurut dia adalah satu keputusan yang besar. Tetapi mungkin buat beberapa dari kamu, ini adalah sesuatu yang, ya kapan lagi? Kalau kebanyakan nunggu mah kita nggak bakal kemana-mana gitu loh, rasanya seperti itu. Kayaknya mah kita ya begini-begini aja. Masa sih kamu nggak mau ada progres? Masa sih kamu nggak mau ada perkembangan di dalam hubungan kita? Bisa jadi untuk beberapa dari kalian, kalian sudah berpacaran lama dan kalian ingin adanya, apa ya, pengesahan gitu ya, ataupun misalnya kalian ingin, membawa hubungan kalian kepada taraf yang serius gitu ya, ataupun mensahkan hubungan kalian atau apalah yang menurut kalian tuh, ya dibawa ke level yang lebih tinggi lagi gitu, ataupun dalam skala kecil gitu ya, misalnya kalian dijanjiin mau misalnya beli rumah atau beli apa gitu ya, janjiin sesuatu oleh pasangan kalian kalau kalian sudah menikah. Tetapi mungkin dikarenakan situasi dan kondisinya yang saat ini terjadi gitu ya, mereka banyak harus menimbang-nimbang, mereka harus banyak perhitungan dalam melakukan satu, apa ya, satu langkah atau satu tindakan yang mereka ambil, itu mereka benar-benar orangnya grounded sekali gitu ya. Kalau mereka merasa ini terlalu spekulasi, mereka nggak mau. Orang yang tidak mau mengambil risiko, nah itu, mereka tidak mau mengambil risiko. Mereka tidak mau mengambil satu langkah atau satu tindakan yang mereka tidak yakin bahwa hal ini akan berjalan baik gitu loh, ataupun nggak ada masalah di depannya. Dan berarti saat ini mereka masih ngelihat banyak hal yang bisa memberi masalah gitu loh terhadap diri mereka pun, terhadap kamu, terhadap hubungan kamu gitu loh. Sehingga kamu di sini mungkin kayak kayak agak kehilangan, apa ya, kayak kehilangan gregetnya itu loh di dalam hubungan ini. Buat beberapa dari Aquarius, ini spesifik sekali. Mungkin dikarenakan hal ini kalian jadi bosan dan kalian jadi kehilangan greget yang tadi aku bilang dalam hubungan, dan kalian punya seseorang. Bisa jadi awalnya karena orang ini jadi teman curhat gitu ya, tapi lama-lama ada satu rasa yang timbul di antara kalian. Buat beberapa dari Aquarius, ini hanya beberapa. Yang aku lihat dikarenakan hubungan ini udah flat 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 aja, orang ini tidak ada kayak nggak ada challenge-nya, nggak ada tantangannya lagi gitu ya. Dan ya begitu-begitu aja, dan itu membuat orang ini ya bosen gitu ya, bosen akan keadaan yang begitu-begitu saja, tapi daripada mereka tidak memilih untuk memanaskan lagi gitu loh hubungan ini, menghangatkan lagi hubungan ini, tetapi mereka malah memilih untuk menghangatkan hubungan dengan orang lain gitu loh. Buat beberapa saja dari Aquarius, oke?
Dan mungkin dikarenakan orang ini sibuk bekerja gitu ya. Ya, kita punya Page of Wands di sini punya Page of Pentacles. Ya, ada rasa bosan. Kamu butuh sesuatu yang apa ya, lebih playful gitu loh, lebih menantang, rasanya tuh seperti itu. Ini aku lihat ada Gemini, Virgo, Leo, Sagittarius, Aries, Capricorn, Taurus. Tapi mereka tidak harus loh, ya, tidak harus berzodiak itu. Aku hanya mengambil atau melihat energi yang kencang. Oke, Aquarius, ini adalah readingan untuk kalian. Sampai ketemu lagi di readingan selanjutnya. Namaste.